Syukur alhamdulillah bahwasanya sore hari ini kita semua diberikan barokah kesehatan oleh Allah, sehingga kita bersama bisa berkumpul secara khusus sebagai teman-teman seangkatan dari almarhum Rizal Ramli yang kepergiannya terasa sangat menghentak buat kita semua. Dan di sini sekaligus juga saya mengucapkan terima kasih kepada Dipo, putra dari almarhum, anak kedua dari almarhum Rizal, yang sudah memberikan kesempatan khusus untuk kita bisa berkumpul dan berdoa bersama berkat juga pada hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita niatkan sebagai satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang barokah, insya Allah. Jadi saya tidak akan memperpanjang lebih lanjut, tapi saya serahkan untuk Mas Dipo bisa berikan sambutan singkat sebentar. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Bapak yang hadir pada hari ini. Kami keluarga tahu betul betapa cinta Bapak dengan Vertuga, dan salah satu acara terakhir yang dia benar-benar sangat happy adalah acara Vertuga yang di Bandung. Mungkin di bulan Oktober yang acara blues ya. Itu dia benar-benar senang dan dia bangga sekali lah bisa menjadi alumni ITB. Pokoknya dari kami sangat betul menghargai teman-teman Bapak yang datang ke sini dan bersama Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan di Bapak dan apabila ada kesalahan kekurangan dalam acara hari ini. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Mas Dipo. Selanjutnya acara saya serahkan kepada Ustadz Jamal. Silakan Ustadz. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, sahibul bait, keluarga akhuna almarhum Rizal Ramli, ikhwan kiram angkatan semua, teman-teman sahabat karib daripada almarhum. Alhamdulillah kita berkumpul, mungkin sebagian ada halangan karena hujan atau jauh dan lain-lainnya semua, tapi saya rasa mereka semua turut mendoakan. Acara kita hari ini takziah sekaligus kita membaca Yasin. Setelah Yasin kita baca tahlil, kemudian saya serahkan kepada Soribul Bait dan Pak Muli acara berikutnya. Rencananya insya Allah jam 5 mudah-mudahan kita udah selesai, karena mungkin antum ada acara-acara lainnya setelah itu. Iya, marilah kita bersama-sama membaca suratul Yasin, kemudian nanti saya akan pimpin tahlil dan mohon nanti diikuti. Sebelum kita baca Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa ila ruhi khususan ila akhuna Rizal Ramli bin Ramli Ahmad wa usulihi wa furuhi, inna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yulid darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, marilah kita membaca Amin. Ya. Marilah kita bersama-sama membaca Yasin dan nanti dilanjutkan dengan membaca tahlil dan tasbih yang kita niatkan pahalanya dilimpahkan kepada almarhum Rizal Ramli. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
المرسلين على صراط مستقيم أنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم أجمعين ثم إلى روح من كان تحليل بسببه ومن أجله خصوصا أخونا المرحوم Bapak Rizal Ramli bin Ramli Ahmad wa usulihi wa furu'ihi wa jamil sayyidina abi alaihi wa sallam hukuki alaihim ajma'in awsil lahuma thawab zalika minna ilaihi Allahumma ij'alhu nuran yas'a wa yatala'la baina yadayhi Allahumma ij'alhu hijaban lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa najatan lahu minan nar Allahumma ij'al kuburahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahu hufratan min hufari niran Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu waj'al ruhahu fil firdausil a'la ma'an nabiyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allahumma ja'al thawaba mithla dhalika lana wa liqarabatina wa liwalidina wa liikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillah kita setelah menyelesaikan tahlil dan doa bersama yang insyaallah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin sekilas rekan kita Jamal akan memberikan sedikit tausiah yang sekedar menjadi pengingat bagi kita semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan kiram, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nafsul mutmainnah
irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ikhwan kiram rahimakumullah, karena kita sebaya semuanya, ini kita berada di batas umur daripada mayoritas umat Sayyidina Muhammad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur daripada umatku antara 60 sampai 70. In average, mayoritas itu di dalam range 60 tahun sampai 70 tahun. Tentu ada yang lebih muda. Ya. Di atas 70 qalil, sedikit, hanya sedikit. Jadi kita pas di border ini. Ya, sudah pas di border. Setelah itu ada yang sudah masuk, ada yang tunggu 1 bulan, ada yang tunggu 2 bulan, 3 bulan begitu ya. Plus minus 1 lah begitu. Ya, ada yang 69, ada yang sudah 70 begitu. Nah, setelah itu kita sudah lewat border. Artinya kita termasuk daripada golongan yang sedikit. Oleh karena itu, karena kita sudah dikasih remind, hendaklah kita lebih banyak menyiapkan kematian, menyambut kematian. Berkenaan dengan saudara kita almarhum Rizal, kita sama-sama mengetahui bahwa ibadah sosial daripada Akhuna Rizal itu muamalah kepada sesama manusia itu boleh dibilang di atas rata-rata, distinguish, artinya kepeduliannya kepada orang-orang susah, kepada orang-orang miskin, itu kita merasakan dan kita mengetahui benar bahwa dia begitu peduli. Dan Allah menyayangi bagi orang-orang yang menyayangi, membela orang-orang yang susah. Kemudian Allah menitip, menjadikan sabab pertolongan mereka dititipkan kepada orang-orang seperti kawan-kawan kita, diantaranya almarhum Akhuna Rizal Ramli. Allah mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang cukup panjang, diantaranya wa man faraja kurban muslim korbatan, barang siapa yang menghilangkan kesedihan, menghilangkan kesempitan seorang muslim, membantu kesedihannya, membantu kesempitannya, maka farajallahu anhu biha, maka Allah akan melapangkan dia nanti suatu kelapangan di hari kiamat kelak. Dan kita tahu bahwa almarhum bukan hanya satu orang yang dibela, tapi satu kaum. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi perantara, sebab ketakwaan bisa di-entry dari segala sektor. Ada yang zakatnya banyak, ada yang sedekahnya banyak, ada yang sholat luar biasa, sunat-sunatnya dijalankan, ada yang puasanya luar biasa, ada yang macam-macam, ada yang ilmunya tinggi kemudian mengajarkannya, ada yang peduli kepada orang-orang yang susah. Nah, almarhum bukan lagi standar, tapi kita mengetahui, ya, kita menjadi saksi, karena antum semua itu menjadi syahid, menjadi saksi nanti bagi saudara-saudara antum nanti di akhirat kelak, bahwa Akhuna Rizal adalah min akhil khair, artinya daripada termasuk orang-orang yang baik. Nah, mudah-mudahan ini melegakan daripada kita semua. Nah, ikhwan kiram, mudah-mudahan silaturahmi kita bermanfaat, ya, kita terus berhubungan dengan keluarga Bang Rizal, ya, Dipo, Mbak Dita dan Mbak Desi, ya, hadir kali di sini, ya. Ya, insya Allah Allah memberkahi, ya, untuk sudah merawat ayah di akhir terakhir, ya, melakukan pedulian, itu namanya birrul walidain, puncak daripada birrul walidain. Uwais Al-Qarni itu mencapai derajat wali karena hanya satu, baktinya kepada ibunya. Karena waktu itu yang masih hidup ibunya, ya, hari ini ayahnya antum merawat, antum bereskan semuanya, bahkan mengundang kami semua membaca tahlil, itu gak kecil nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita doakan juga kita semua yang hadir, minal hadir maupun yang tidak hadir, Allah sehatkan, bagi yang sakit Allah sembuhkan, ya, kemudian dipanjangkan umurnya di dalam taat, ya, di dalam sehat walafiat. Kiranya itu aja pesan kerinduan, karena sudah lama kita tidak
berkumpul dan berjumpa bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara kita Jamal atas pengingat buat kita semua yang memang harus kita akui bahwa kita sudah di etapa terakhir. Jadi mudah-mudahan etapa terakhir ini bisa sama-sama kita lakoni dengan sebaik mungkin dalam keadaan saling ingat dan mengingatkan. Secara resminya acara kita telah selesai, kita tinggal ramah tamah dengan keluarga. Tapi kalau di antara teman-teman sekalian ada yang mau sedikit sharing dengan kita apa hal-hal yang katakanlah merupakan kebaikan kelebihan dari teman kita Rizal, silakan. Karena kita juga sangat jarang sekali jumpa dengan anak-anak almarhum ya. Jadi mungkin almarhum bisa anak-anak daripada almarhum bisa mengetahui apa saja sih yang kira-kiranya menjadi hal yang berkesan buat kita sebagai teman-temannya dari tahun 73. Jadi artinya 50 tahun kebersamaan kita gitu. Ini suatu yang langkah yang panjang gitu ya kan. Yang ya pasti kita syukuri bahwa kita masih ada suatu jalinan silaturahim. Jadi kepada teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mulai tahun 78 ramai juga. Saya senator waktu itu, beliau di Dewan Mahasiswa. Waktu itu beda pendapat dengan saya, tapi dia mau jalan terus. Ya sudahlah, jangan aku dukung aja. Waktu 78. Ya, waktu 78 pun saya ingatkan, ya sebentar lagi tentara mau masuk. Hati-hati. Kebetulan saya beruntung waktu itu dijemput sama kakak ipar sekolah dari Jakarta. Selamat saya, karena buku putih itu ada di kamar saya. Itu. Ya alhamdulillah beda. Selamat saya waktu itu, ikut sama RR di dalam. Malah beliau almarhum menasihati saya, Alita lu jangan makan banyak obat. Saya bilang obat apa aja kamu makan? Saya makan obat tensi, obat kolesterol, obat lain lagi lah. Saya bilang, oh jangan, kalau gue sih nggak pernah makan obat tadi. Dia bilang almarhumnya, aku bilang minum herbal aja. Apa itu dia herbal? Oh, kita lu ke rumah gue, orang rumah gue kasih resep malu aja. Lu itu aja deh, sehat. Ya. Aduh, waktu itu saya setelah di Bandung saya mau datang ke sini, mau ketemu tanggal 3, mau ketemu lagi tuh tanggal 3 Desember. Karena ulang tahun lu tanggal 10 aja, nggak tanggal 3 aja. Ya udah, kami kan alumni rumah mau ketemu di rumah beliau yang di dan gitu ya di Kabupaten Samping Pangkop. Waktu tanggal 1 saya konfirmasi Rama Dini, gimana dia jadi nggak kurang sehat atau waktu dari Amerika alasannya. Ya sudahlah, habis itu gue jelas tanggal. Jadi itu yang terakhir ketemu sama beliau. Ya mudah-mudahan beliau bersuh Fatimah. Ya, memang perjuangannya berat. Terima kasih. Terus untuk putra putrinya yang soleh dan soleha, jangan lupa ada 3 hal yang masih terus mengalir untuk almarhum. Apakah itu doa, sedekah, ataupun ibadah-ibadah lain. Saya bertangga sama almarhum Rizal di komplek PPR ITB. Saya di blok F, Rizal di blok G. Cuma satu baru, saya F, dia G pojok. Iya, tapi G, ya nggak tahu ikutnya yang sana, tetangga. Nah seringkali ketemu waktu jalan kaki. Satu ketika jalan kaki, saya lagi cuci mobil. Dia bilang, Kus, itu lu ya? Iya. Kok lu cuci mobil? Memang kenapa jangan? Dia bilang, lu ngapain kayak yang lain itu mikir ya katanya. Emang cuci mobil lu nggak mikir gitu. Jadi itulah Rizal dengan segala apa namanya kocak, tapi buat saya itulah Rizal yang kita kenal gitu. Mikir kayak lu, gue cuci mobil juga mikir jangan gitu kan. Terus jadi waktu itu itu pas awal-awal
kita mau pemilihan jadi rektor lah waktu itu. Dia bilang, gua dengar lu mau maju ya katanya. Iya nih 73 nih dorong gua nih katanya. Dia maju aja lu, kagak ada wakil yang lain katanya gitu. Oh gitu, baik. Saya kerja di Arun kan, di Lok Sumawe ya, di Aceh. Nah suatu saat saya ditelepon security. Aduh enggak, ada temennya mau bicara. Siapa? Rijal kan banyak kan, saya nggak nyangka lah, nggak. Kasihlah teleponnya ke almarhum gitu kan. Gua yok. Siapa? Rumah F, temennya Alita. Oh, langsung tahu kan saya. Dan waktu itu kan tahun 83. Jadi dia belum ke US kalau nggak salah. Tahun 83, tapi udah menikah ya Mas Tipo ya. Kayaknya. Saya juga waktu itu baru menikah. Oh iya, gimana aja? Gue minta tolong lah, gue mau nginep di rumah lo. Saya kan tahu siapa Rijal waktu itu kan, ya kan, yang anu lah masih dicari-cari gitu. Dia ke Aceh ngapain gitu kan. Akhirnya saya jemput lah ke pos security, saya bawa ke rumah. Lu mau kemana Jal? Nanti gimana kendaraan? Enggak, gue mau nginep aja. Gitu. Jadi nginep lah itu kan. Nah saya kan kerja. Ya, saya tinggal, ada istri saya, ada pembantu. Cuma yang bikin saya senam jantung memang waktu itu persis di depan rumah saya itu rumah Letko Sabar Guru Singa Kepala Security Arun, ya kan? Mati kita kalau ketahuan panjang ceritanya kan gitu. Nah itulah yang saya sebut sebagai apa ya, spontan banget. Itu spontan banget. Ori memang kenal, tetapi dengan PD-nya minta nginep itu di rumah saya, yang saya tahu lah waktu itu, pasti dia tahu, beliau tahu saya Pertamina BUMN dan statusnya waktu itu pastilah semua Pertamina anu lah, jalurnya ke situ. Jadi waktu pulang saya juga sekarang saya tanya Alita, waktu itu Alita udah di Lok Sumawe juga, kan lebih dekat ke Alita dibandingkan ke saya, teman sekamar. Saya juga bingung sampai sekarang, Mas Dipo, saya nggak ngerti kenapa dia minta nginep di rumah saya. Sampai sekarang saya nggak ngerti, dan terus terang saya nggak berani nanya. Ya saya anggap itu sebagai memang sudah begitulah jalannya. Alhamdulillah sehari aja nginep, saya anterin lagi, antar kemana aja? Stand plat, apa, terminal lah kira-kira di Lok Sumawe itu. Udah gitu aja. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebenarnya menyediakan duren bagi masih yang berani ambil resiko yang adventure. Kita tahu banget pokoknya bapak di 73 seneng lah, jadi kita ada duren nanti dikeluarin. Silakan masih berani, yang masih berani ngambil resiko, nanti silakan. Pesta duren. Dia teman aku memang kayak gitu sih. Iya. Kota itu tiap datang pecinya beda-beda. Koleksi peci. Oke.